Ada banyak penelitian tentang efek main game pada perkembangan seseorang. Beberapa penelitian memang menunjukkan hasil yang positif, tapi banyak juga penelitian yang menunjukkan sebaliknya. Peneliti berargumen bahwa terlepas seseorang main game di konsol game portable, laptop, tablet, atau smartphone, keseringan main game pada dasarnya akan memberikan dampak buruk bagi masa depan seseorang. Dampak buruk keseringan main game. Berikut beberapa dampak buruk yang bisa dialami seseorang apabila mereka keseringan main game. 1. Gangguan kesehatan. Obesitas. Tahukah Anda bahwa keseringan main game ternyata bisa memicu berbagai penyakit kronis? Tanpa Anda sadari, bermain game masuk ke dalam salah satu gaya hidup sedentari karena hal tersebut membuat Anda malas untuk bergerak. Ya, ketika Anda bermain game, hanya mata dan tangan saja yang fokus bekerja. Sementara bagian tubuh lainnya diam tidak bergerak. Jika kebiasaan ini dilakukan terus-terus, maka Anda berisiko lebih tinggi untuk terkena penyakit obesitas, melemahnya otot dan persendian, dan bahkan penurunan penglihatan yang signifikan karena paparan cahaya biru dari layar gadget. Anda pun berisiko mengalami lebih banyak masalah kesehatan jika kebiasaan buruk ini disertai dengan pola makan yang buruk. Anda mungkin tak akan merasakan langsung risiko dari gaya hidup seperti ini. Biasanya, dampak dari kebiasaan buruk ini baru mulai terasa bertahun-tahun setelah Anda terbiasa menjalani rutinitas tersebut. 2. Penurunan hasil pekerjaan. Keseruan yang ditawarkan saat bermain game sangat jauh berbeda dengan hari-hari yang dilalui seseorang ketika bekerja. Apabila seseorang sudah dalam tahap kecanduan game, mereka akan melakukan segala cara untuk bisa bermain game. Akibatnya, pekerjaan menjadi tidak maksimal. Berbagai hal tersebut berujung pada penurunan hasil pekerjaan. 3. Menarik diri dari kehidupan sosial. Seseorang yang sudah kecanduan game cenderung lebih senang menghabiskan waktu selama berjam-jam untuk menuntaskan misi game yang sedang dimainkannya. Hal ini tentu akan berdampak buruk pada kehidupan sosial kelak. Pasalnya, seseorang lebih memilih untuk berinteraksi secara digital ketimbang di dunia nyata. Dalam istilah psikologi, kondisi ini disebut dengan asosial. Asosial adalah disfungsi kepribadian yang ditandai dengan menarik diri dan menghindar secara sukarela terhadap interaksi sosial apapun. Orang yang asosial cenderung tidak mempedulikan orang lain dan sibuk dengan dunianya sendiri. Biasanya, seseorang yang asosial sering kikuk ketika diminta untuk memulai percakapan dan merasa cepat bosan ketika diajak di pertemuan yang melibatkan banyak orang. Berperilaku agresif. Seseorang keras kepala. Konten kekerasan yang banyak disuguhkan video game dapat menyebabkan seseorang menjadi tidak sabaran dan berperilaku agresif dalam kehidupan sehari-harinya. Mereka akan lebih sering marah-marah dan mudah tersinggung ketika dilarang atau diminta berhenti bermain game. Hilangnya kendali diri ini membuat seseorang cenderung menomorsatukan gaming dalam hidupnya. Akibatnya, seseorang akan melakukan berbagai cara untuk dapat menuntaskan hasrat akan candunya, tak peduli atas konsekuensi dan risikonya. Termasuk berperilaku agresif ke orang lain. Gangguan mental. Kecanduan game ditandai ketika seseorang sudah tidak mampu lagi untuk mengendalikan hasrat bermain game. Akibatnya, seseorang memiliki keinginan untuk terus-terusan main game. Kabar buruknya, Badan Kesehatan Dunia, WHO, berencana memasukkan kecanduan game sebagai salah satu kategori gangguan jiwa baru yang disebut gaming disorder. Hal ini didasari atas fenomena peningkatan kasus kecanduan game dari berbagai belahan dunia. Rencananya, gaming disorder diusulkan akan dimasukkan di bawah kategori besar gangguan mental, perilaku, dan perkembangan saraf, khususnya di bawah subkategori gangguan penyalahgunaan zat atau perilaku adiktif. Ini artinya, para pakar kesehatan di seluruh dunia menyetujui bahwa kecanduan game dapat memiliki dampak yang serupa dengan kecanduan alkohol maupun obat-obatan terlarang.
udah ada dagingnya. Kalau datang masuk